Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Andini dengan NPM 2011100159. Di sini saya membuat video guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Eka Tusiana, MPD. Nomor 1, yang bagian A, jelaskan pengertian sejarah, kebudayaan, dan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia, sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Selanjutnya ada sejarah kebudayaan Islam, merupakan suatu ilmu yang pelajari hasil karya, rasa, cipta orang-orang Islam di masa lalu, baik bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tata kehidupan lainnya. Dan maksudnya itu sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nomor 1 yang B, menjelaskan pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah, di MI atau MI. Itu tuh seseorang pentingnya itu karena seseorang akan mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai asal-usul khazanah budaya dan kekayaan di bidang lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam di masa lampau dan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Yang nomor 2 mengenai menceritakan periode dakwah Nabi pada periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, Rasulullah lebih fokus pada penanaman nilai-nilai akidah, sedangkan saat periode Madinah lebih banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan muamalat atau urusan dunia dan ibadah. Pada masa periode dan Mekah ini, strategi yang Rasulullah sampaikan berbeda. Pada periode Mekah itu lebih dominan strategi kultural dan mobilitas yang dilakukan adalah mobilitas horizontal. Dan sedangkan periode Madinah itu lebih dominan strategi kultural dan mobilitas diaplikasikan dalam mobilitas vertikal. Nabi membedakan dakwah itu karena mempertimbangkan dan melihat kondisi atau realitas yang berbeda dari masyarakat masing-masing periode yang beliau hadapi. Selanjutnya nomor 3, jelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin dan sebutkan 4 tokoh Khulafaur Rasyidin serta kontribusinya. Khulafaur Rasyidin itu 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama dan menjadi satu-satunya yang disebut sahabat Rasulullah oleh Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 40. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Selain ucapan dan tingkah lakunya juga mengabarkan kejujuran, Abu Bakar juga selalu mengakui dan membenarkan Nabi. Oleh karena itu, ia menyandang gelar yang sampai saat ini selalu mengikuti namanya, yaitu As-Siddiq yang berarti jujur dan membenarkan. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua ada Umar bin Khattab.
Rasulullah memberikan ia julukan Al-Faruq atau Sang Membeda, atau berarti sebagai orang yang mampu membedakan antara yang hak atau kebenaran atau yang batil atau kesesatan. Umar juga menjadi orang pertama yang digelar dengan Amir al-Mu'minin atau pemimpin yang beriman. Selanjutnya yang ketiga ada Utsman bin Affan. Meskipun terlahir dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan, penuh resiko, menguras tenaga dan pikiran. Ia tidak segan membagikan rezekinya secara cuma-cuma untuk kebutuhan berperang ataupun halayak luas. Yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib semasa kecil, Rasulullah SAW telah mengasuh, mendidik, dan mengajari Ali bin Abi Thalib dengan kasih sayang dan kemuliaan. Karena kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah ini yang membentuk karakter Ali saat dewasa. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun suka berkeliling sekadar untuk menantikan siapapun yang menghampirinya guna meminta bantuan atau bertanya kepadanya. Yang ketiga, peradaban Islam pada masa Yang keempat itu menceritakan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan tidak pernah disetujui oleh Muawiyah. Muawiyah memerintahkan Ali untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Utsman. Namun, karena saat itu umat Islam tidak ada yang memimpin, jadi ia lebih memilih menobatkan dulu baru mengusut kematian Utsman. Perkembangan di bidang politik pada masa Bani Umayyah itu, ciri kehidupan Arab yang menonjol adalah kemandirian, semangat persamaan, dan tiada formalitas dari sebelum datangnya Islam sampai kekhalifahan Abi Thalib. Rakyat dapat berbicara langsung kepada khalifah tanpa perjanjian. Ciri ini hilang sejak Muawiyah berkuasa di Syam, Damaskus, dan dekat dengan ibu kota Bizantin, Konstantinopel atau sekarang Istanbul. Jabatan hajib diadakan untuk bertugas mengatur pertemuan atau audiensi dengan khalifah bagi para pejabat tinggi negara maupun anggota masyarakat. Ada 5 kepaniteraan di masa Umayyah, diantaranya urusan korespondensi, urusan pajak, urusan angkatan bersenjata, urusan kepolisian, dan urusan peradilan. Perkembangan di bidang politik pada masa Bani Umayyah ini tidak begitu menonjol, namun terdapat beberapa sumbangsi pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah, serta kehadiran kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf atau kehidupan pada masa pemerintahan Khalifah Hashim. Membuat pembahasan tentang kebijakan ekonomi dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Selanjutnya ada perkembangan di bidang ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Menurut Jurji Zaidan, terdapat beberapa kemajuan yang diraih pada masa Bani Umayyah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya itu pengembangan bahasa Arab, marbot dalam kota pusat sebagai ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu thorik, dan usaha penerjemahan. Di antara ilmu pengetahuan lain selain ilmu keagamaan juga dikembangkan seperti ilmu pengobatan, ilmu hisab, dan sebagainya. Mereka menghususkan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Latin yang berkembang dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab.
Perkembangan di bidang seni dalam masa Bani Umayyah itu berkembang, kebudayaan mengalami kemajuan dan juga di dalam bidang seni juga, terutama seni bahasa, seni suara, seni rupa, dan seni bangunan atau arsitektur serta seni musik. Nomor 5. Peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan lanjutan dari pemerintahan Bani Umayyah. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas, paman Nabi. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah. Kekuasaannya berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada zaman ini, Bani Abbasiyah memberikan beberapa perkembangan di bidang politik, pemikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam pada masa Bani Abbasiyah, mulanya tumbuh dan berkembang pemikiran rasional, namun kemudian berkembang pula pemikiran tradisional, yaitu pola pemahaman yang mengandalkan pemahaman para ulama pada masa lalu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masanya. Pola pemikiran rasional berkembang pada masa klasik Islam, terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sedangkan pola pemikiran tradisional berkembang pada zaman pertengahan Islam, yaitu setelah habis dinasti Abbasiyah hingga abad 18 Masehi. Pola pemikiran rasional ini berkembang karena dipengaruhi juga oleh persepsi tentang tingginya kedudukan akal manusia di kalangan umat Islam pada saat itu. Persepsi ini sejalan dengan persepsi yang sama dalam peradaban Yunani yang ada di daerah Islam klasik. Daerah-daerah tersebut antara lain kota Alexandria di Mesir, Yundisyapur di Irak, Antakya di Syria, dan Baktra di Persia. Kota-kota tersebut memang telah berkembang pola pemikiran rasional dari peradaban Yunani. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan yang dicapai oleh Bani Abbasiyah khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan merupakan puncak kejayaan Islam sepanjang sejarah. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi sangat menunjang. Kondisi dan situasi pada saat Bani Abbasiyah sangat menunjang terjadinya kemajuan yang sangat pesat. Keterlibatan semua pihak secara ikhlas dan sungguh-sungguh. Ikhlas dan sungguh-sungguh juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Adanya kemerdekaan dan kebebasan berpikir yang membuat umat Islam menjadi sangat dinamistis dan kreatif, jauh dari sikap fatalis dan taklid. Kemerdekaan dan kebebasan bagi umat Islam membuat banyak pikiran-pikiran yang positif. Selanjutnya perkembangan di bidang seni budaya. Terus perkembangan pada masa Bani Abbasiyah ini terdapat seni budaya yang sangat besar, yaitu mencakup syair-syair, seni musik, arsitektur, kaligrafi, dan penjilitan buku. Bidang syair yang terkenal diantaranya Ibnu Muqafah, Abu Nawas, dan Basar bin Bard. Pada bidang arsitektur, Khalifah Abbasiyah membangun istana-istana, masjid-masjid yang indah, dan tempat-tempat peristirahatan. Bidang seni kaligrafi, Bani Abbasiyah mencatat beberapa nama besar diantaranya Ibnu Mukhlah bin Bawab dan Yakut al-Mustasim. Dan Ibnu Mukhlah merumuskan metode penulisan kaligrafi yang dipakai sampai sekarang. Dan pertanyaan yang terakhir, peradaban Islam, menceritakan peradaban Islam di Spanyol beserta berkembangnya politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuannya. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah.
Penguasaan sepenuhnya atas Afrika itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 687 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Numan al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Numan sudah digantikan oleh Musa bin Nushair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nushair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara ini dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai dari 30 Hijriah atau masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai tahun 83 Hijriah atau masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu Kerajaan Khotiq. Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid yang merupakan salah satu dari Khalifah Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nushair. Perkembangan di bidang ekonomi pada masa peradaban Islam di Spanyol, yaitu perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada membudidayakan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Beberapa kota seperti Seville dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Selanjutnya ada perkembangan di bidang ilmu pengetahuan pada masa peradaban di Spanyol. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaan di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Adapun kemajuan intelektual yang pernah dicapai masyarakat Spanyol yaitu filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Nah, itu perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada perkembangan di bidang ilmu seni budaya. Di bidang musik dan suara, Al-Andalus mencapai kecermelangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Ziryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Ziryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak. Bidang seni yang berkembang di Spanyol pada saat itu yaitu arsitektur, Cordoba, dan Granada. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ujian tengah semester Sejarah Kebudayaan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.